Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Lubis dengan NIM 208230006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri. Di dalam trigonometri ini ada dua pokok pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama perbandingan trigonometri dan yang kedua yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri. Sebelum masuk ke dua pokok pembahasan ini, kita harus mengetahui apa itu trigonometri. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga. Kalau diartikan secara harfiah, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, yang memiliki arti tiga sudut, dan metron, artinya mengukur. Setelah mengetahui apa itu trigonometri, kita harus mengenal sudut istimewa perbandingan trigonometri. Di dalam satu putaran itu memiliki 360 derajat. Nah, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu dinamain kuadran 1. Dari 90 derajat sampai 180 derajat itu dinamain kuadran 2. Dari 180 derajat sampai 270 derajat dinamain kuadran 3. Dari 270 derajat sampai ke 0 derajat atau 360 derajat dinamain kuadran 4. Di dalam kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 hanya sin aja yang positif. Di kuadran 3 hanya tan aja yang positif. Lalu di kuadran 4 hanya cos aja yang positif. Nah, yang pertama yaitu sudut istimewa kuadran 1. Kita memiliki derajat 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin dengan 0 derajat itu 0, sin 30 derajat itu 1/2, sin 45 derajat 1/2 akar 2, sin 60 derajat 1/2 akar 3, dan terakhir sin 90 derajat yaitu 1. Cos 0 derajat itu 0, cos 30 derajat 1/2 akar 3, cos 45 derajat itu 1/2 akar 3, cos 60 derajat itu 1/2, cos 90 derajat itu 0. Lanjut, tan 0 derajat yaitu 0, tan 30 derajat itu 1/2 akar 3, tan 45 derajat itu 1, tan 60 derajat itu akar 3, tan 90 derajat itu tak terhingga. Masuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu perbandingan trigonometri. Yang pertama yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Ketiga garis dalam segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu. Nah, yang pertama itu sisi depan. Definisinya, sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Yang kedua yaitu sisi samping. Definisinya yaitu sisi yang berada di samping sudut theta. Yang terakhir yaitu sisi miring atau hipotenusa, sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Lanjut, yaitu jenis perbandingan trigonometri. Di sini ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Dengan begitu, kita bisa menentukan rumusnya. Sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Tan theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Masuk ke dalam contoh. Dengan mengetahui nilai perbandingan tinggi anak kecil dan bayangan tan 45 derajat, kalian dapat mencari panjang bayangan anak remaja tersebut. Nah, anak kecilnya dengan tinggi 114 cm dengan bayangannya yaitu 200 cm. Remaja ini tingginya yaitu 148
cm. Nah, ini tidak ada panjang bayangannya orang dewasa dengan panjang bayangan 305 cm dan tinggi bayangannya tidak diketahui. Ketiga gambar tersebut adalah segitiga kesebangunan, sehingga dapat ditulis tinggi anak kecil dibagi panjang bayangan anak kecil sama dengan tinggi remaja dibagi panjang bayangan remaja sama dengan tinggi orang dewasa dibagi panjang bayangan orang dewasa. Masuk ke penyelesaian, cara yang pertama yaitu menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Kita tulis tinggi anak kecil dibagi panjang bayangan anak kecil sama dengan tinggi remaja dibagi panjang bayangan remaja. Tinggi anak kecil ini kita ketahui nilainya yaitu 114 cm dibagi panjang bayangan anak kecil 200 cm sama dengan tinggi remaja kita ketahui 148 cm dibagi panjang bayangan remaja tidak diketahui, maka kita tulis x cm. Kita kali silang, x cm sama dengan 200 cm dikali 148 cm per 114 cm. X cm sama dengan 29.600 cm dibagi 114 cm. X cm sama dengan 259,65 cm. Jadi panjang bayangan remaja adalah 259,65 cm. Nah, itu yang cara pertama itu menggunakan perbandingan segitiga sebangun. Cara yang kedua yaitu memanfaatkan perbandingan trigonometri. Diketahui tan 45 derajat itu sama dengan 1 tan theta sama dengan, kita tulis rumusnya, sisi depan dibagi sisi samping. Tan 45 derajat sama dengan sisi depannya itu sama dengan tinggi remaja. Jadi 148 cm dibagi sisi samping. Sisi samping itu panjang bayangan remajanya, itu tidak ada nilainya x cm. Jadi tan 45 derajat sama dengan 148 cm dibagi x cm. Tan 45 derajat itu 1 sama dengan 148 cm per x cm. X sama dengan 148 cm. Masuk yang kedua yaitu pemanfaatan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri di piramida. Piramida adalah bangunan menakjubkan yang dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Bayangkan banyaknya pekerja dan persiapan yang diperlukan untuk membuat bangunan seperti ini tanpa tersedianya alat canggih seperti zaman sekarang. Jika digambar secara sederhana, ukuran piramida ditentukan oleh tinggi, panjang jari-jari, dan besaran sudut segitiga yang ada di gambar adalah segitiga siku-siku. Pada piramida Giza, piramida yang tertua dan terbesar di dunia, sudut theta adalah sebesar 90 derajat. Di sini ada dua skenario untuk melihat penerapan perbandingan sinus dan kosinus dalam piramida. Yang pertama yaitu tinggi pengagum piramida, ia ingin membuat replika piramida. Ia tahu theta sama dengan 90 derajat dan panjang rusuk piramida adalah 600 meter. Untuk membangun replika, ia juga perlu mengetahui tinggi piramidanya. Nah, di sini harus diketahui ia ingin mencari tinggi piramidanya. Maka kita menggunakan rumus yaitu sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Dalam permasalahan piramida, perbandingan trigonometri, sin dapat membantu kita mencari tinggi piramidanya. Sin 90 derajat sama dengan tinggi piramida, yaitu sisi depannya, dibagi rusuk piramidanya, yaitu sisi miring. Sin 90 derajat sama dengan x
meter karena kita mau mencari tingginya dan tidak diketahui tingginya, maka kita tulis X meter dibagi rusuk piramidanya atau sisi miringnya, yaitu 600 meter. Jadi kita kali X sama dengan 1 dikali 600 meter, X-nya sama dengan 600 meter. Lanjut yang skenario yang kedua, yaitu seorang sejarawan ingin membuat lorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bagian tengah piramidanya. Ia mengetahui bahwa θ-nya sama dengan 60 derajat. Jadi dia ingin mengetahui di sini ia ingin mengetahui Skenario yang kedua, yaitu seorang sejarawan ingin membuat lorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bagian tengah piramida. Ia mengetahui bahwa θ sama dengan 60 derajat. Di sini ia ingin mengetahui jari-jari dalam piramida tersebut. Maka menggunakan rumus cos θ sama dengan sisi samping dibagi sisi miringnya. Dan diketahui θ-nya itu 60 derajat, maka cos 60 derajat sama dengan jari-jari dasar piramida, yaitu sisi samping, dibagi rusuk piramida, yaitu sisi miring. Cos 60 derajat sama dengan jari-jarinya tidak kita ketahui, maka kita tulis X meter per rusuk piramidanya, yaitu sisi samping diketahui, yaitu 600 meter. Cos 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan X meter per 600 meter. Kita ubah bentuknya menjadi X per 600 meter sama dengan 1/2. Maka kita kali silang menjadi 2X sama dengan 600 meter, X sama dengan 300 meter. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya tentang materi trigonometri. Sebelum saya tutup, saya mempunyai kesimpulan tentang materi trigonometri tersebut. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi pada segitiga, di mana dia mempunyai dua pokok pembahasan, yaitu perbandingan trigonometri dan pemanfaatan perbandingan trigonometri. Di mana di dalam trigonometri ini kita harus mengenal, yaitu sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada sin θ, cos θ, dan tan θ. Di mana kita bisa membuat rumus sendiri menggunakan segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu sin θ sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, cos θ sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, dan tan θ sama dengan sisi depan dan sisi samping. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.